Di video kali ini kita akan mengubah foto menjadi lukisan tanpa filter, tanpa menggosok. Check it out. Terima kasih sudah mengklik video ini dan saya Hendrik Hawkins. Selamat bergabung kembali dalam channel saya yang membahas semua tentang digital imaging melalui program Photoshop. Dan di video kali ini kita akan mengubah foto menjadi lukisan tanpa filter dan tanpa menggosok. Lalu bagaimana caranya? Nah, saya sudah siapkan sebuah foto seperti ini. Ya, foto seperti ini, lalu kita akan buat dia menjadi lukisan. Caranya bagaimana? Kita kembali ke filter, lalu kemudian ke kamera raw filter. Ya, foto ini akan kita buat menjadi lebih kasar dari sebelumnya. Oleh karena itu kita kembali ke basic. Ya, di dalam basic ini ada pengaturan tentang tekstur dan clarity. Itu akan saya tingkatkan. Saya tekan tingkatkan supaya detil-detil teksturnya itu terlihat dan clarity-nya juga akan saya naikkan. Ya, seperti ini. Kemudian kalau misalkan dilihat ternyata terlalu gelap, maka high shadow-nya akan kita angkat juga. Ya, sehingga detil-detil pada rambut itu akan semakin lebih jelas. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita oke-kan saja. Nah, setelah mendapatkan detail seperti ini, saya akan duplikat layer dulu supaya kita bisa mengetahui sebelum dan sesudah menjadi lukisan. Ya. Lalu bagaimana caranya agar foto ini menjadi lukisan? Kita kembali ke filter, lalu kita pilih diffuse, ya. Ke filter, stylize, lalu diffuse. Di dalam diffuse ini kita akan ganti, ya, yang tadinya defaultnya dan normal, kita ganti menjadi anisotropik, ya. Kemudian kita oke-kan. Baik, setelah di diffuse, maka tampak seperti ini, ya. Teman-teman bisa melihat bahwa ini sepertinya masih menggosok satu arah, sehingga hasilnya seperti ini. Dan seperti biasa kalau kita melihat para pelukis gitu kan menggosoknya nggak cuma satu arah, tetapi dari berbagai arah. Oke, kemudian kita akan putar ke image rotation, lalu kita pilih 90 derajat. Lalu kembali kita ke filter, lalu diffuse. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita putar lagi ke image rotation, kita putar lagi. Ya, kemudian kita ke filter, lalu kita diffuse. Oke, kemudian kita putar lagi, image rotation 90 derajat. Seperti ini, lalu kita diffuse kembali. Kemudian kita ke image, kita putar lagi 90 derajat, kita diffuse lagi untuk yang terakhir kalinya. Oke, kalau kita lihat dari dekat, nah dia ternyata sudah menjadi seperti lukisan, ya. Garis-garisnya ini ciri khas dari lukisan. Lalu karena dia terkena diffuse, maka detail-detailnya menjadi halus juga. Nah, kita akan kembalikan dia menjadi lebih kasar di bagian garis-garis pembentuk gambarnya. Kita ke filter, lalu kita kasih noise. Ya, noise-nya kita reduce dulu. Kita reduce dulu, ini strength-nya kita naikkan. Kemudian preface detailnya kita 0, reduce color noise-nya kita nolkan saja, lalu sharpen detailnya kita naikkan. Ya, jadi yang naik itu adalah strength dan sharpen detail. Setelah itu kita oke-kan. Maka dia akan menjadi sangat halus, ya. Kalau kita lihat bunga-bunganya, ini seperti bunga-bunga hasil lukisan. Ya. Setelah ini kita akan mulai bentuk, ya, supaya dia lebih terasa lebih keras di bagian outline-nya. Kita ke filter, lalu ke sharpen, lalu kita pilih unsharp mesh. Nah, di unsharp mesh ini kita bisa atur, ya, seberapa detail
garis-garisnya ya. Saya pikir ini sudah 150 sudah bagus. 150% ya. Radiusnya oke, saya pikir 3 juga cukup ya. 3 pixel. 3 pixel, lalu thresholdnya 0 saja. Lalu kita oke kan. Nah, kita sudah mendapatkan detail tentang lukisan seperti ini. Ini sebelum ya, sebelum ini masih berbentuk foto, tapi setelah kita diffuse lalu kita unsharp mesh menjadi seperti lukisan seperti ini ya. Nah, sampai saat ini sudah berhasil ya teman-teman, kita sudah berhasil membuat foto menjadi lukisan. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau ingin lebih dibikin lagi menjadi seperti lukisan, maka kita akan buat backgroundnya itu menjadi background lukisan. Kita ke select dulu, select, lalu kita pilih subject. Maka secara otomatis Photoshop akan menseleksi. Namun mungkin kalau misalkan ada bagian-bagian yang kurang, ini kita bisa tambal dengan memakai quick selection. Lalu kita bisa gosok saja di bagian yang terlewatkan, ya, seleksi-seleksi yang terlewatkan seperti ini. Nah, kalau sudah kita tinggal Ctrl J sehingga kita memiliki model tanpa background ya. Nah, setelah ini kita bisa masukkan aja background yang bentuknya tekstur lukisan. Nah, kita masukkan background tekstur lukisan seperti ini ya. Kita atur besarnya. Lalu kita contreng, kemudian kita taruh di bawah model ya. Sehingga kita mendapatkan background dengan tekstur lukisan. Nah, kemudian kita bisa atur kembali ya. Ini jangan terlalu besar, kita kecilkan saja. Seperti ini. Kita taruh di tengah. Kemudian kita bisa masking ya. Seolah-olah dia hanya dilukis setengah badan seperti ini. Nah, biasanya lukisan-lukisan itu nggak sampai full ke bawah ya, karena merepotkan kalau sampai harus sampai ke bawah kanvas. Nah, biasanya cukup seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita bisa duplikat layer ya. Layer yang bawah ini kita apply saja layer mesh-nya sehingga dia akan masuk ke dalam, tidak ada layer mesh lagi. Lalu kita bisa hilangkan warna-warnanya dengan Ctrl U. Lightness-nya kita kurangi ya. Tujuannya kita akan bikin bayangan ya, seperti ini bayangan. Nah, kita akan taruh di mana? Kalau kita lihat dari foto ini, rasanya cahaya datang dari arah kanan sehingga akan menimbulkan bayangan di sebelah kiri. Oke, kita miringkan. Kemudian kita diblurkan saja. Gaussian blur. Ya, 16,6. Oke, kemudian opacity kita bisa atur. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti olah-olah ada bayangan di situ. Oke. Nice. Ya. Setelah itu kemudian supaya lebih terasa sebagai lukisan, maka kita pinggirannya yang tadinya kasar kita akan buat dia menjadi lebih ngeblur ya. Caranya adalah kita ke blur tool. Lalu kita gosok di bagian pinggirannya saja. Nah, ya. Pinggiran. Supaya hasil croppingan yang tidak rapi itu mulai disamarkan. Yes. Nah, setelah ini kemudian kita akan taruh sebuah corak-corak dari lukisan atau goresan ya.
caranya adalah kita ke file, kemudian kita press embed, kemudian kita pilih corak dari lukisan. Nah, ini. Teman-teman bisa download di link yang ada di video sebelumnya, sudah saya pernah taruh. Teman-teman bisa download di video itu. Ya, kemudian kita tutup ini, kemudian kita bisa blending modenya ke soft light ya, sehingga seperti kanvas beneran ya, ada garis-garis. Namun ini tentu menutupi muka, kita akan masking di bagian mukanya, kita taruh masking putih, maka warnanya akan kita pastikan hitam, kemudian kita pakai brush tool, lalu kita klik sekali, maka dia akan bening kembali. Ya, misalkan oh ini garis-garisnya terlalu tebal gitu ya, ini bisa kita kurangi aja opacity-nya. Nah, sehingga dia akan menjadi semakin tipis. Nah, seperti ini ya. Oke. Untuk terakhir, di paling atas kita taruh saja photo filter. Kita ke adjustment layer, lalu kita pilih photo filter, lalu kita bisa pilih tonalnya ya. Kita pilih mau tonalnya seperti apa. Misalkan saya pilih sepia ya, sepia supaya kelihatan coklat-coklat seperti ini. Yes. Yes. Nah, demikian teman-teman, kita sudah membuat foto menjadi lukisan. Ini sebelum ya. Sebelum, ini sesudah. Sebelum, sesudah. Dengan detail lukisan seperti ini. Ya. Baik, demikian tutorial singkat dari saya. Saya undur diri. Bye.